Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maiswari. Saya mahasiswi program studi doktoral Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Academic Writing tentang Policy Brief dengan topik perbaikan sekolah inklusi di Indonesia. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang melayani semua murid, termasuk murid berkebutuhan khusus yang belajarnya digabung bersama-sama dengan murid pada umumnya dalam satu sekolah, dalam satu layanan pendidikan, satu kegiatan pembelajaran dengan guru-guru yang sama. Sekolah inklusi ini bertujuan untuk memeratakan pendidikan. Semua berhak mendapatkan layanan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus, tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat sudah membuat kebijakan sebagai standar pengelolaan pendidikan inklusif, dan pemerintah daerah akan menjadi penanggung jawab pelaksana pendidikan inklusif di daerahnya. Pemerintah daerah akan membuat peraturan daerah dan menentukan sekolah-sekolah mana saja yang menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Walaupun sudah disupport oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kebijakan, sekolah inklusi yang mulai dirintis sejak tahun 2003 masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan inklusi. Tantangan yang pertama adalah belum meratanya akses pendidikan yang dihadapi oleh sekolah inklusi sebagai pelaksana pembelajaran. Tantangan atau pendidikan inklusif adalah yang pertama, akses yang belum merata. Masih banyak, sekitar 30% berdasarkan data World Bank 2024, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan. Yang kedua, belum tersedianya fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur untuk mendukung pembelajaran inklusi di sekolah inklusi. Yang ketiga, kompetensi guru yang belum bisa semuanya terpenuhi, belum bisa mengajar anak berkebutuhan khusus dikarenakan belum mendapatkan pelatihan pembelajaran inklusi. Dari ketiga tantangan tersebut, diperlukan suatu usulan perubahan kebijakan dalam penanganan pendidikan inklusi. Tujuan kebijakannya adalah yang pertama, pemerataan akses, di mana semua anak berkebutuhan khusus diharapkan bisa mendapat layanan pendidikan. Di DKI Jakarta, 15% dari sistem penerimaan murid baru dari jumlah murid baru yang akan diterima di sekolah umum atau di sekolah negeri itu harus menyediakan 15% dari jumlah semuanya untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, tujuan kebijakannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran inklusif di sekolah inklusi. Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan pembelajaran inklusi. Hal ini membuat bila guru belum bisa mengajar melaksanakan pembelajaran inklusi, itu akan menghambat proses belajar dan membuat frustasi bagi murid dan bagi gurunya juga. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur di sekolah inklusi untuk menunjang pembelajaran inklusif. Sebagai contoh, adanya jalan miring atau rem atau bidang miring, jalan landai untuk kursi roda, toilet yang ramah disabilitas, dan ruang sumber belajar khusus di sekolah tersebut. Tujuannya juga adalah untuk menyiapkan lingkungan inklusif yang bebas diskriminasi, bebas bullying, dan menerima semua perbedaan. Yang kelima adalah sinergi dari berbagai pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mendukung pembelajaran inklusi. Garis besar kebijakannya ada 6 untuk penguatan sistem pendidikan inklusi. Yang pertama, pengembangan kompetensi bagi guru dalam pembelajaran inklusif dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan.
didampingi dan pengembangan profesional. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Jadi sekolah inklusi harus menyiapkan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus di sekolahnya agar anak merasa aman dan nyaman di sekolah inklusi tersebut. Yang ketiga, sekolah harus menyiapkan kurikulum inklusi, kurikulum yang adaptif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan murid berkebutuhan khususnya. Yang keempat, dibentuknya ULD, Unit Layanan Disabilitas di sekolah tersebut sebagai pusat koordinasi layanan disabilitas. Yang kelima, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembelajaran inklusi. Yang terakhir adalah penguatan regulasi dan monitoring. Jadi kebijakan pemerintah yang ada harus dimonitoring terus. Aktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Bagaimana peluang keberhasilan kebijakan ini? Peluang keberhasilan kebijakan ini menurut saya cukup tinggi karena mempunyai landasan hukum yang kuat. Dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pastinya akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya. Yang kedua, pendekatannya ini tidak hanya satu aspek, tapi secara holistik, baik dari infrastruktur, dari kurikulum, dari guru, dari orang tua dan masyarakat, dan dari lingkungannya. Semuanya secara holistik. Yang ketiga, dukungan dari berbagai pihak untuk kolaborasi agar terciptanya pembelajaran inklusif yang berkualitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.